Ibu Bapak yang kasih dalam Kristus Yesus, kita akan memulai ibadah keluarga pada saat ini. Dan sebelumnya marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Allah Bapa kami, Sang Sumber Napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti ketika hikmat Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama-Mu demi Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari membuka
Alkitab saudara dari Perjanjian Baru 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini yang berbunyi demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu mengikuti ibadah pada hari Minggu yang lalu, ini merupakan rangkaian penjelasan Paulus tentang orang-orang yang berusaha menghasut jemaat Korintus tentang kredibilitasnya sebagai seorang rasul, tapi juga orang-orang yang meragukan tentang pemberitaan dan kebenaran, dan bahkan orang-orang yang mempertanyakan, benarkah wibawa rasuli itu dimiliki oleh Rasul Paulus. Nah, beberapa hal diuraikan pada minggu lalu tentang bagaimana cara pembuktiannya. Salah satunya menjadi surat Kristus yang terbuka. Hari ini beberapa poin khusus disampaikan juga oleh Paulus melalui bacaan kita di 1 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Jika ada yang bertanya, mengapa kami mau melakukannya, mengerjakan pelayanan yang berat dan tak mudah di Korintus? Kira-kira begitu pertanyaannya. Jika ada yang bertanya, mengapa kami nekat melakukannya? Bahasa sekarang, gila urusan, kayak enggak ada kerjaan dan melakukannya. Kita menemukan beberapa jawaban Paulus soal itu. Lihat ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-13. Itu dua jawaban Paulus. Mengapa sampai dia berkorban luar biasa untuk melayani, memberitakan Injil di Korintus termasuk? Mengapa dia berjeri lelah untuk itu? Mengapa terlihat nekat mengerjakan itu dan semangat menggebu-gebu untuk itu? Alasan yang pertama adalah, lihat ayat 11. Kami tahu apa arti takut Tuhan. Karena rasa takut akan Tuhanlah mereka mengerjakan panggilan itu. Mengapa Paulus dengan semangat luar biasa mengerjakan panggilan pelayanannya? Kata Paulus, rasa takut kami akan Tuhan. Ketika pelayanan ini dia percayakan, aku tidak akan mengecewakan Tuhan. Jadi kira-kira begitu. Aku mengerjakannya karena rasa hormatku, rasa takutku akan Tuhan, sehingga meyakinkan banyak orang. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, lihat ayat 13. Ini bagus nih Bapak Ibu, karena tersembunyi maknanya. Saya bacakan ya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi dua hal.
dia begitu bersemangat mengerjakannya sampai tak terkendali kesannya, dan kemana-mana dia mengerjakan tanggung jawab pelayanan itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, dia menyampaikan di pasal 12, ketika dia menceritakan tentang ada seorang laki-laki yang naik ke tingkat 3 ya, atau tingkat 7 dari sorga itu. Kan kalau saudara baca di pasal 12 itu menarik itu. Dia bicara tentang peristiwa adikodrati yang dia sampaikan. Kalau terlihat dia sedikit gila menceritakan itu, dan terkesan dia tidak kuasai dirinya sampai harus membeberkan hal-hal yang nggak masuk di akal, termasuk pergi ke sorga. Kan dia pasal 12 pergi ke sorga kan itu. Atau ketika dia tidak mementingkan diri sendiri sampai harus hampir mati di beberapa kali pelayanan, terkesan dia tidak kuasai dirinya, seakan dia mau ekspos dan pamer sekali, terkesan begitu. Dia bilang di ayat 13, kalau kami terkesan tidak menguasai diri, itu karena pelayanan untuk Allah. Jadi kalau untuk Tuhan aku jor-joran, kalau untuk Tuhan aku tidak hitung-hitungan. Apapun kata orang, kami lebay barangkali, berlebih-lebihan terserah. Terlihat kami tidak mengekang diri, terserah. Kami tidak menguasai diri, terserah. Asal kamu tahu, itu di dalam pelayanan untuk Allah. Tetapi kalau kami tidak menggembar-gemborkannya, kami terkesan kalem banget dan berusaha tidak mau menonjolkan diri dan pamer, termasuk minta surat pujian, kami tidak melakukannya. Ayat 13 bilang, supaya kamu nggak jadi batu sandungan. Itu kami lakukan supaya untuk kamu. Jadi saudara lihat, ini dua perbedaan yang sangat penting. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tolong lihat ayat 12. Ini ada makna tersembunyi di ayat yang ke-12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi ini dia, kami mau memberi kesempatan kepada kamu, garis bawah ini, untuk memegahkan kami. Coba Bapak Ibu lihat, minggu lalu saya bilang dia tidak sombong, betul toh? Tapi minggu ini kenapa dia bilang kami pakai kasih kamu kesempatan supaya kamu memegahkan kami. Bapak Ibu tangkap maksudnya? Seakan dia mau bilang kalian pamerkan kami di depan banyak orang. Bapak Ibu jangan salah tafsir bagian ini. Paulus mau bermaksud begini. Jika kejahatan terdengar sangat lantang dan seakan benar, itu acap kali disebabkan karena orang benar lebih memilih diam dan tidak mengatakan kebenaran. Saya ulangi. Jika terlihat kejahatan begitu lantang terdengar dan terkesan benar, terkesan menang, itu karena orang benar lebih cenderung untuk berada di titik diam dan tak bersuara. Itu maksud ayat 12. Dia mau bilang begini, kalau kalian tahu aku benar, aku beri kesempatan kepadamu untuk membelaku supaya kelihatan benar. Itu maksudnya 12. Jangan cuma berdiam sebagai orang benar, katakan kebenaran supaya kau bisa lihat aku benar-benar benar. Kan begitu ayat itu. Megahkan kamu, aku ingin supaya kamu memegahkan aku. Megahkan kami, cerita di depan orang tentang kami, ceritakan mujizat-mujizat yang kami buat, ceritakan tentang kebenaran yang kami nyatakan, supaya kamu dapat membungkem mereka yang jahat. Ayat 12 bilang begitu kan. Jadi kalau Paulus bilang aku beri kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, itu bukan dibilang supaya sombong, bukan, supaya orang-orang yang mencela mereka terdiam. Kenapa terdiam? Karena jemaat Korintus bela dia. Jemaat Korintus menyampaikan dan bersuara. Sekali lagi saya katakan, kejahatan terdengar lantang dan terkesan benar karena orang-orang benar tidak mau bersuara. Ini Korintus, dia bilang bersuara biar mereka tahu bahwa aku benar. Catatan terakhir, lihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Hidup baru harusnya kelihatan, kata Paulus, sebab Kristus sudah mati. Maka untuk semua orang, maka seharusnya semua orang juga mati. Mati dalam pengertian manusia lamanya. Dan kemudian mereka dibaharui melalui kebangkitan Kristus. Ayat 14 dan 15. Seyogyanya kekristenan yang benar menampakkan pembaharuan itu. Secara tidak langsung dia mau sindir begini. Yang isu-isukan itu, yang ngomong di belakang tentang saya itu, mereka belum mengalami pembaharuan. Karena perilaku mereka
tidak berubah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan untuk saudara. Nah, sekarang bagaimana kita bawa di dalam kehidupan beriman kita? Bagaimana Bapak Ibu dan saya mengerjakan tanggung jawab hidup beriman berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini? Selalu ada dua opsi dalam kehidupan ini, baik atau benar, hitam atau putih, maju atau mundur. Saya perluas sesuai konteks ini. Malu apa kata orang, atau maju demi menyenangkan Tuhan. Takut nanti orang bilang apa, atau takut nanti Tuhan marah. Dua opsi, selalu ada dua opsi dalam kehidupan ini. Saudara dapat dua pilihan, dan Paulus memilih. Apapun kata orang, mau dibunuh sekalipun, apapun yang mereka omongkan. Ayat 11, aku memilih lebih takut pada Tuhan dan mengerjakannya. Saudara tangkap? Maka saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Yang pertama ini sangat penting. Buatlah pilihan yang tepat di dalam hidupmu. Di antara dua warna opsi yang harus engkau pilih, maka pilihlah paling tidak kebenaran. Pilihlah menyenangkan Tuhan. Pilihlah kebaikan daripada keburukan. Pilihlah takut Tuhan daripada takut sesama manusia. Dua warna ini akan selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Pilihan hidup saudara. Tuhan Yesus bilang, ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Ujungnya binasa, ujungnya kemuliaan. Susah memang engkau akan jalani, tetapi ujungnya kemuliaan. Buatlah pilihan yang tepat. Paulus sudah bikin. Dia lebih memilih takut pada Tuhan daripada minder, dicemoohi, diomongin, dihina oleh banyak orang. Dia pilih takut akan Tuhan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bersuaralah. Pilihan tegas itu terlihat lewat perbuatan nyata. Salah satu perbuatan nyata adalah berani berkata dan berucap. Saya ulangi berulang kali dari tadi. Kejahatan terlihat menang dan terkesan lantang. Bukan karena mereka hebat, tapi karena orang-orang benar cari aman, bersembunyi, dan tidak bersuara. Hal yang kedua, saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Jika engkau sudah buat satu opsi pilihan saudara di dua opsi yang ada di bagian pertama, bertindaklah. Action. Berani tampil beda untuk menyatakan pilihan itu, dan tentunya siap menerima konsekuensi logis itu. Katakan kebenaran, bukan untuk enak didengar. Katakan kebenaran karena dia memang benar. Tinggalkan kejahatan karena memang harus ditinggalkan. Itu opsinya. Bertindaklah, buat pilihan yang tegas dan nyata dengan cara action. Katakan sesuatu, bersuaralah. Saya suka versi Injil Yohanes kalau nggak salah itu. Waktu Tuhan Yesus ditangkap kan dia pernah bilang, barang siapa menampar pipi ke kananmu, berikanlah pipi kiri. Tapi di versi Injil Yohanes kan waktu dia dipukul, Tuhan Yesus nggak diam kan? Kalau engkau menganggap aku salah, mana salahku? Kalau tidak, mengapa engkau menampar aku? Itu suara Bapak Ibu. Itu perjuangan no violence untuk menyatakan kebenaran. Itu action yang terlihat. Jangan berdiam, bertindak, nyatakan kebenaran itu, berani tampil beda, supaya sungguh terlihat bahwa engkau adalah pribadi yang berbeda dari orang lain. Sebab, saya mau tutup ayat 14-15. Mereka yang sudah dibaharui, mereka yang sudah dibenarkan adalah pribadi yang sungguh-sungguh berbeda dari orang lain. Maaf Bapak Ibu, saya mau katakan ini, statement ini sangat penting disampaikan oleh Rasul Paulus. Ayat 14-15. Kristus sudah mati untuk banyak orang, dan banyak orang itu berarti mati, kata Paulus. Mati artinya perbuatan lamanya sudah nggak ada. Dan ketika Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Artinya makna kehidupan baru pun muncul. Saya mau katakan, kalau saudara merasa kok saya beda, saya mau bilang,
Memang karena kekristenan dan iman saudara harus membuat engkau tampil beda. Maaf saya katakan begitu. Kalau rasanya saudara kikuk di tengah komunitas itu dan harus tampil beda dan berat, saya mau katakan silakan ikuti, pelajari jejak Yesus yang berani melawan arus. Sebab engkau telah dibaharui, dan konsekuensi dari orang yang dibaharui adalah tampil beda. Konsekuensinya barangkali dikucilkan, konsekuensinya barangkali ditunjuk, konsekuensi barangkali dikerdilkan. Tapi apapun itu, engkau telah dibaharui, dan karena engkau dibaharui, engkau beda dengan yang lama, hidupmu pun berbeda. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali Bapak Ibu. Sesuai dengan tradisi, ketika memasuki nanti masa Advent 1, kita akan mengakhiri seluruh kegiatan pelayanan terjadwal kecuali ibadah hari Minggu. Walaupun banyak yang tanya, kenapa ibadah tidak ada? Saya juga tidak bisa jawab, itu kita punya tradisi untuk menyiapkan masa raya Adventus dan masa raya Natal. Nah, barangkali kita perlu mengevaluasi 1 tahun perjalanan kita kan? Di perjalanan itu menutup semua kegiatan ini di penghujung tahun 2020, saya juga mau katakan yang sama. Tidak ada yang sempurna. Barangkali saya dan saudara pernah jatuh, barangkali saya dan saudara pernah gagal untuk tampil beda, barangkali saya dan saudara pernah gagal untuk buat pilihan yang bagus dan tepat, barangkali saya dan saudara pernah berdiam diri untuk mengatakan kebenaran dan gagal untuk itu. Saya mau tutup untuk bilang begini, jika saudara masih ada hingga hari ini, berarti masih ada kesempatan untuk membaharui diri dan berani buat pilihan yang tepat. Buat pilihan yang tepat supaya engkau tidak menyesal di kemudian hari ketika engkau salah memilih, padahal pilihan yang tepat yaitu kebenaran harus engkau lakukan. Selamat membuat pilihan yang tepat. Selamat tampil beda sebagai seorang pelayan dan orang percaya, supaya Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Pada
Bapak Ibu, saudara yang diberkati dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Engkaulah ya Allah juru selamat kami di dalam kasih Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk membuat hidup lama kami mati. Kami mengalami kehidupan yang baru melalui penebusan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan pokok-pokok ajaran penting yang Paulus sampaikan, merefleksikan peristiwa di Korintus untuk kehidupan dan kepentingan kami di masa kini. Kami memilih takut akan Tuhan. Kami bersedia untuk bersuara menyatakan kebenaran, bertindak karena iman tanpa kelihatan dan tanpa perbuatan adalah mati. Lalu kami meyakini konsekuensi logis memang adalah kami berbeda dari orang lain, sebab kami sudah dibaharui. Kami tidak sama dengan mereka yang lama, hingga kami harus hidup berbeda, berani melawan arus. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur jika Tuhan kehendaki nanti pada hari Minggu yang akan datang kami semua akan memasuki masa raya Adventus di Minggu Advent pertama. Itu berarti tinggal 4 minggu lagi, 4 pekan lagi kami akan menutup tahun 2020. Mengingat ulang semua perjalanan yang tak mudah, termasuk menghadapi kondisi pandemi ini di tahun 2020, siapakah kami? Siapakah keluarga kami? Dan siapakah kami gerejamu? Sehingga Tuhan begitu mengasihi kami, hingga kami boleh ada hingga hari ini, menyiapkan diri memasuki masa-masa raya Adventus di minggu-minggu yang akan datang. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena pertolongan, kami tidak mungkin ada hingga saat ini. Maka terpujilah nama Tuhan. Karena itu hamba mau berdoa dan menyerahkan semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Berita masa raya Advent akan mulai diperdengarkan pada pekan yang akan datang. Tetapi berita pandemi ini lebih nyaring terdengar. Berita duka begitu kuat mampir di telinga kami. Resesi ekonomi, bahkan pun kehilangan orang-orang yang disayang dan dicintai, justru lebih nyaring kami dengar saat ini. Maka hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang sedang menyiapkan hati memasuki masa raya Adventus. Tenangkanlah jiwa kami dalam nama Tuhan Yesus. Di hingar-bingar persoalan yang kami hadapi, entah secara pribadi, persekutuan, perusahaan tempat bekerja, dan sebagainya. Sehingga hati kami diteduhkan untuk mulai menyiapkan diri. Berbeda, tidak sama seperti tahun kemarin. Tapi karena Engkau tetap sama, Juru Selamat kami percaya tahun ini pun sukacita masa raya Adventus untuk juga memasuki masa raya Natal ke depan, sukacita kami tetap sempurna di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua pelayan yang terlibat pada pelayanan di hari ini, presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik, bahkan tim IT yang menyiapkan hingga sampai dinikmati di kanal YouTube. Semangatkan kami, berkati kami, lipat gandakan talenta kami, semangatkan kami terus untuk berkarya di dalam pelayanan.
termasuk memasuki penghujung tahun 2020. Berkati juga Vikaris Patrick Pirik dalam kehidupan pribadinya, dengan tanggung jawabnya sebagai seorang yang sedang mengikuti masa pelatihan tahun kedua vikariat ini, tapi juga beberapa hal yang saat ini sedang digumuli, baik pribadi maupun kehidupan keluarga. Kalau Tuhan telah membimbingnya hingga sejauh ini, kami juga percaya penyertaan Tuhan selalu ada hingga ke depan dia telah menuntaskan masa pembelajaran ini. Bapa, terima kasih. Mereka yang sedang sakit barangkali saat ini, atau mereka yang sedang bergumul dengan hal-hal tertentu, pendidikan, sekolah, usaha, pekerjaan, dan berbagai hal. Tuhan sumber masa depan, Engkau sumber kekuatan, berkatilah dan tiliklah kami satu persatu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan keluarga yang berbahagia, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, kitab Malaki pasal yang ketiga ayat yang 10. Firman Tuhan berkata demikian: bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku membukakan, saya ulangi, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawa ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam namamu Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, kami telah berdoa. Amin. Saudara, kita mau kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kamu sekalian.